هذا صراط مستقيم. سيد الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Pagi ini kita masuki tafsir dari surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj adalah surah Makkiyah berdasarkan kesepakatan para ulama. Masih ingat masuk surah Makkiyah? Ya berarti surah ataukah terkait dengan waktu masa sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mana yang tepat? Yang kedua, ya, yaitu surah atau ayat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Di sini Allah bersumpah namanya al-qasam. Itu al-qasam, waw yang digunakan untuk dengan apa Allah bersumpah? Dengan langit. Ya. Sudah beberapa surah sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan menyebutkan langit. Di sini ada tambahan Zatil Buruj, langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Ya. Menurut ahli falak, di langit itu ada 12 gugusan bintang: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Benar nggak sebutnya itu? Ya. Ini jangan mengingatkan kita ke masa-masa zodiak. Ya. Itu nama-nama gugusan bintang, hanya saja orang-orang jahil salah dalam menggunakannya. Ya, yang dikenal dengan zodiak, menggantungkan nasib, keberuntungan dan kesialan dengan bintang-bintang tersebut, terutama terkait dengan jodoh. Ya, kamu bintangnya apa? Oh, pantas saja nggak cocok kamu dengan si fulanah, gitu ya, karena dia bintangnya ini. Atau seseorang ada yang curhat tentang suaminya memiliki sifat demikian, seperti demikian. Oh, pasti bintang suamimu adalah Virgo. Kenapa? Karena kriteria Virgo adalah begini. Bukan itu yang dimaksud, ya. Itu salah dalam penggunaan gugusan bintang. Nah, itu termasuk bentuk kesyirikan. Jadi menurut ahli falak, di langit ada 12 gugusan bintang, dan Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan menyebutnya was-samaa'i dzatil buruj.
Ya, Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang-bintang tersebut. Dan Allah bebas ya bersumpah dengan menyebut apapun dari makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah saja atau menyebut dengan asma, nama-nama Allah atau dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita nggak boleh bersumpah dengan menyebut makhluknya. Ya, sekalipun itu makhluk yang agung. Misalnya seseorang bersumpah demi langit dan bumi, gitu kan? Aku bersumpah. Ini nggak boleh. Dan itu di Al-Quran ada Allah bersumpah. Itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana halifan falyahlif billah, aw liyasmut." Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Atau kalau tidak, diam aja. Tidak usah bersumpah. Itu lebih baik. Ya, daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, itu bentuk kesyirikan. Ya mendingan diam, tidak usah bersumpah. Nah, jemaah rahimakumullah, memang terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama salaf atau ulama tafsir tentang makna al-buruj. Kalau langit sudah jelas, kita sudah bahas. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 4 pendapat tentang makna al-buruj. Yang pertama, dalam bahasa Arab, al-buruj itu adalah al-zuhur. Al-zuhur, sesuatu yang nampak, terlihat jelas, itu al-zuhur. Misalnya, istana, itu kan nampak jelas. Seperti orang kalau cari alamat atau cari ini, oh itu yang dekat istana, dijadikan apa? Patokan. Yang dekat istana loh. Istana dalam bahasa Arab disebut al-buruj. Benteng. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-buruj. Karena apa? Nampak jelas. Seseorang kalau dalam kondisi terdesak, ya balik aja ke benteng. Gimana kalau benteng nggak jelas? Ya, harus jelas. Sesuatu yang jelas disebut al-buruj. Nah, bintang-bintang juga dalam bahasa Arab disebut dengan al-buruj. Karena nampak jelas di langit. Kemudian, perempuan yang menampakkan kecantikannya dan keindahannya, ya, menampakkan keindahan tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya, itu disebut apa? Perempuan yang menampakkan keindahan dan kecantikan tubuhnya disebut apa? Tabarruj. Itu juga dari kata al-burj. Itu makna secara etimologi. Al-buruj artinya al-zuhur, sesuatu yang nampak. Di antara tafsiran lainnya, al-buruj adalah manazilil qamar. Manazil al-qamar, tempat-tempat yang dilewati oleh bulan. Ya. Ada juga yang mengatakan al-buruj adalah al-qusur, istana. Istana-istana. Sehingga was-sama'i dzatil buruj. Itu maknanya was-sama'i dzatil qusur. Demi langit
yang memiliki istana-istana. Jadi di langit ada istana-istana, termasuk juga apa? Allahu a'lam, ya, surga-surga yang memiliki tingkatan. Ada juga yang mengatakan al-buruj artinya adalah an-nujum. Berarti was-sama'i dzatil buruj maknanya was-sama'i dzatin nujum. Demi langit yang memiliki bintang-bintang. Dari empat ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang terakhir seperti yang kita terangkan di awal, ya, apa itu? Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Ini berdasarkan firman Allah di surah yang lainnya, surah Al-Furqan ayat 61. Ini termasuk menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran. Hanya saja di surah yang berbeda. Dengan surah Al-Furqan ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan. Ini dia, buruj. Ya, Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit burujan, gugusan-gugusan bintang. Wa ja'ala fiha sirajan, dan Allah juga yang telah menjadikan padanya matahari. Wa qamaran, dan bulan. Munira, yang bercahaya. Intinya apa? Was-samaa'i dzatil buruj. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang, karena langit merupakan makhluk Allah yang paling besar, yang paling luas. Planet-planet yang besar itu semua terletaknya di langit. Iya. Ini menunjukkan luasnya langit, dan Allah bersumpah dengan langit karena apa? Itulah makhluk yang paling besar dan paling luas yang dapat dilihat oleh setiap manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi itu makna was-samaa'i dzatil buruj. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan-gugusan. Dan gugusan yang ada di langit ini mencakup apa? Para ulama yang dimaksud hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Ya. Hari kiamat. Al-mau'ud yang dijanjikan. Artinya hari kiamat akan tiba pada waktunya sesuai dengan janji yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, masih sumpahnya Allah, wa syahidin wa mashhud. Di sini bersumpah dengan syahid dan mashhud. Apa itu syahid? Syahid artinya yang menyaksikan, yang disaksikan. Menyaksikan, yang bersaksi.
yang akan menjadi saksi, masyhur yang disaksikan. Ada banyak penafsiran ulama ya tentang makna syahid. Ya. Siapa yang dimaksud dengan syahid? Di antaranya yang akan bersaksi akan bersaksi atas umatnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 41. Ini juga menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran. Dan ini adalah tafsir yang terbaik. Ya, kalau tidak didapati penafsiran ayat Al-Quran dengan Al-Quran, maka kalau ada penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis, gitu kan? Kalau tidak ada, baru dengan ucapan tabi'in atau salafus salih. Ya, atau kalau tidak ada juga, maka ditafsirkan secara bahasa. Nah, di sini contoh penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Surat Al-Buruj ayat yang ketiga, wasyahidin, itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat pertama. Yang dimaksud dengan syahid adalah Nabi Muhammad SAW. Apa di surat An-Nisa? Allah berfirman, "Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan." Bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti jika ji'na min kulli ummatin bi syahid? Kata Allah, jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat. Kita kan umat terakhir. Ya. Umat-umat terdahulu gimana? Ya Rasul yang Allah utus kepada mereka yang akan menjadi saksinya. Kalau kita umat terakhir yang akan menjadi saksi Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Apalagi di sini ditegaskan, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami akan mendatangkan engkau wahai Muhammad ya sebagai saksi atas umat ya. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas amalan umatnya, apakah sesuai dengan tuntunannya atau tidak. Ya, makanya ahli bid'ah paling ngeri ini. Iya, banyak ruginya di sini. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penafsiran yang pertama, wasyahidin. Syahid yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Muhammad. Penafsiran yang lain, yang dimaksud syahid adalah Allah sendiri. Jadi seakan-akan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ini jelas Allah akan menjadi saksi. Di antara makna syahid yang akan menjadi saksi adalah umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, kami telah menjadikan kalian wahai umat Islam ummatan wasata, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini sisi pendalilannya. Kalian akan menjadi saksi atas perbuatan manusia.
wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul, ini Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kamu akan menjadi saksi atas perbuatan manusia, bahkan manusia secara umum. Iya. Ini kemuliaan umat ini, umat Muhammad SAW, karena mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Untuk apa? Untuk membela. Membela siapa? Nabi-nabi yang didustakan oleh umatnya. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa bunyi hadisnya? Yaji'un nabi wa ma'ahu rajulan wa yaji'un nabi wa ma'ahu thalathah wa aktsar min dzalik wa aqall. Ada seorang nabi akan datang bersama dengan 2 orang pengikut. Nabi pengikutnya cuma 2. Ada nabi yang lain didatangkan dengan 3. Ada juga yang lebih banyak dari itu. Ada juga lebih sedikit. Ya. Ini sebagaimana hadis ketika Nabi SAW diperlihatkan umat-umat terdahulu bersama nabinya. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi bersama kurang lebih 10 orang, nggak nyampe 10 malah. Ya, ada yang Nabi pengikutnya cuma 2 atau 3 orang. Nah, di sini dikatakan kepada Nabi tersebut, Nabi didatangkan untuk ditanya apakah sudah menjalankan tugas, menyampaikan risalah. Fa yuqalu lahu hal ballagta qaumak, dikatakan kepada Nabi itu, apakah kamu telah menyampaikan ajaran Allah kepada umatmu? Fa yaqulu na'am, iya, saya sudah menyampaikan ajaran Allah. Di sini yang bertanya siapa? Allahu a'lam, ya. Apakah malaikat ataukah Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah bertanya bukan karena tidak tahu, tapi karena ada satu hikmah. Fayud'a qaumuhu. Setelah Nabi ini ditanya dan dia mengatakan, apakah kau sudah apakah kau sudah menyampaikan ajaran Allah kepada umatmu? Dia bilang sudah. Nah, sekarang datangin kaumnya. Didatangkan kaumnya, dipanggil. Apakah benar? Ya, Nabi ini telah menyampaikan kepada kalian? Ternyata umatnya mendustakan. La, enggak. Mendustakan mereka. Maka ditanyakan kepada Nabi itu, ini gimana nih? Ini ngingkari umatmu. Sekarang, man yashhadu lak? Siapa yang akan menjadi saksi bagimu? Kamu mengatakan, aku sudah sampaikan, butuh saksi. Siapa saksi kamu? Nabi itu menjawab, Muhammadun wa ummatuh. Saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Fatud'a ummatu Muhammadin. Maka dipanggillah umat Muhammad. Lantas ditanya, hal ballagha hadza? Apakah Nabi ini telah menyampaikan kepada umatnya tentang ajaran Allah? Umat Muhammad menjawab, na'am. Iya, dia sudah menyampaikannya, ya Allah. Iya. Wa ma ilmukum bidzalik? Dari mana ilmu kalian tentang hal itu? Iya. Dari mana kalian? Apakah memiliki ilmu bahwa Nabi ini telah menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya? Akhbarana nabiyuna bidzalik. Kata umat Muhammad SAW, Nabi kami yang telah memberitahukan kepada kami, annar rusula qad ballagu, bahwa para rasul-rasul terdahulu telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, fasaddaqna, dan kami pun membenarkan. Gitu ya. Nah ini
bukti mulianya umat Muhammad SAW, karena mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Untuk apa? Untuk membela para nabi-nabi yang didustakan oleh umatnya. Ya. Kalau nabi-nabi yang lain aja dibela, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ketika ada umat ini yang mendustakan bahwa Nabi Muhammad tidak menyampaikan risalahnya, ya tentu lebih dibela lagi oleh umat Muhammad SAW. Nah, itu beberapa penafsiran tentang makna ayat wasyahidin, dan demi yang menjadi saksi atau yang menyaksikan. Wa mashhud. Nah, sekarang yang disaksikan. Apa yang disaksikan? Ada yang berpendapat hari kiamat, ada yang berpendapat hari Jumat, ada yang berpendapat hari Arafah, ada juga yang bilang hari Nahr, itu 10 Dzulhijjah. Ya. Ada juga sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani, Asy-Sya'di, ya, As-Sa'di rahimahullah, maksud wa syahidi wa mashhud adalah semua yang menyaksikan dan semua yang disaksikan. Artinya ayat ini meliputi semua yang memiliki sifat seperti ini. Jadi wa syahidi wa mashhud, demi yang melihat dan yang dilihat, yang hadir dan yang dihadiri, yang memandang dan yang dipandang. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan wasyahidi wa mashhud. Itu penafsiran-penafsirannya. Namun Allah alam lebih tepat dengan yang terakhir tadi, ya, yang menyaksikan dan yang disaksikan ini terkait dengan ayat-ayat setelahnya. Karena surah Al-Buruj itu berkaitan dengan kisah penyiksaan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Iya, kaum mukminin dan mukminat. Mereka disiksa disebabkan keimanannya. Itu yang disaksikan. Sedangkan orang-orang kafir, terutama para raja, mereka menyaksikan kaum mukminin dan mukminat itu disiksa. Mereka nonton dan menikmatinya, ya, menonton siksaan itu. Nah, ini menunjukkan apa? Kezaliman mereka. Jadi jemaah rahimakumullah, di 3 ayat pertama ini Allah bersumpah dengan 4 perkara. Pertama, bersumpah dengan langit. Yang kedua, bersumpah dengan hari kiamat. Yang ketiga, bersumpah dengan syahid yang menyaksikan. Dan yang keempat, bersumpah dengan masyhud yang dipersaksikan. Allah tidak menyebutkan dia bersumpah untuk apa. Istilahnya apa? Maqsum alaih. Maqsum alaih. Sesuatu yang dipersumpahkan itu apa? Allah bersumpah di sini untuk apa? Namanya bersumpah kan biasanya ada sesuatu yang dia tekankan. Maka sebagian ulama berpendapat Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menekankan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Jadi seakan-akan Allah berkata, la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Ya, apalagi ini surat Makkiyah kan, di mana Nabi SAW isi dakwahnya adalah terkait dengan akidah, karena orang-orang musyrikin Arab ketika itu mengingkari hari kebangkitan. Nah, seperti firman Allah Ta'ala di surat Taghabun ayat 7, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu.
Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Muhammad, latub'atsunna, ya. Bala wa rabbi, ya, demi Rabbku, latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Gitu ya. Jadi itu maksum alaihinya. Ya. Ada juga ulama yang berpendapat maksum alaihinya bukan penekanan terhadap hari kebangkitan, tapi ada pada ayat setelahnya. Apa itu? Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang telah membuat parit, yang menyiksa orang-orang yang beriman. Jadi diawali dengan sumpah untuk penekanan mereka betul-betul akan binasa, terlaknat, terkutuk atas perbuatan mereka. Siapa itu ashabul ukhdud? Tadi intinya ashabul ukhdud adalah orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan mukminat, dipaksa untuk keluar dari agamanya, kalau enggak disiksa. Ya, apa bentuk siksaannya? Kaum mukminin dan mukminat disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam parit, bukan parit kosong, parit yang sudah berisi dengan bara api yang berkobar menyala-nyala. Jadi mereka dibakar hidup-hidup. Nah, itu bentuk siksaannya. Dan orang-orang mukminin mukminat itu tetap bertahan di atas akidahnya, walaupun di hadapan mereka siksaan demikian berat. Ya, siksaan yang paling berat itu kan api. Kita kesendut sedikit aja langsung. Ya. Mereka rela mati, kaum mukminin dan mukminat ini, demi apa? Mempertahankan akidah mereka. Ya. Siapa itu ashabul ukhdud? Intinya tadi. Tapi kisahnya gimana? Nah, ini ada beberapa pendapat. Sebagian ulama berpendapat ashabul ukhdud adalah ahlul kitab yang tinggal di Persia, yang mereka masih di atas ajaran yang lurus, ahlul kitab. Kenapa mereka disiksa? Mereka disiksa karena menentang kebijakan raja-rajanya. Apa itu kebijakan rajanya? Rajanya ingin menghalalkan pernikahan dengan sesama mahram. Iya, jadi boleh laki-laki menikah dengan bibinya, laki-laki menikah dengan adik kandungnya. Gimana kok keluar kebijakan itu? Ya, asal mulanya ada salah seorang raja mereka, ya, Persia, mabuk, kan biasa minum khamr. Namanya mabuk, akhirnya dia menggauli saudari perempuannya sendiri. Alhamdulillah. Iya. Begitu dia sadar, hilang pengaruh khamrnya, ya, sadar dari mabuknya, dia pun bingung. Gimana ini? Dia tahu nggak boleh menggauli apa? Saudari perempuannya sendiri. Dia bingung apa solusi. Ya, akhirnya si perempuannya malah ngasih usulan. Ya, sampaikan saja kepada masyarakat bahwa telah dihalalkan menikah dengan saudarinya sendiri. Ya. Ini fitnahnya perempuan. Ya, berarti saudari perempuannya juga bukannya malah menolak, tapi malah mendukung. Ya, seakan-akan itu kebaikan. Disuruhlah menyampaikan hal ini, ternyata kebijakan raja ini ditentang
oleh siapa? Ahlul kitab. Para ahlul kitab menentang kebijakan raja tersebut. Akhirnya raja pun murka. Kemudian dia buat parit untuk kemudian membakar hidup-hidup para ahlul kitab itu. Gitu ya. Nah, sejak saat itulah raja-raja Persia menghalalkan pernikahan sesama mahram. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat yang lain, siapakah yang dimaksud dengan ashabul ukhdud? Yaitu kaum Nasara di Yaman. Tadi di Persia. Sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, yang disiksa adalah kaum Nasara di Yaman. Jadi ada orang namanya Dzunnawas. Dia tadinya Nasrani, pindah ke Yahudi, terus dia memiliki kekuasaan dan memaksa penduduk Yaman yang beragama Nasrani untuk ikut pindah juga ke agama Yahudi. Iya, karena dianggap itulah yang hak. Tapi ternyata penduduknya menolak. Ya. Dzunnawas pun akhirnya menggali parit dan membunuh mereka dengan cara dibakar juga. Jumlahnya sekitar 20.000 orang. 20.000 orang. Ya, bangunin. Ada yang pulas. Ada juga pendapat yang mengatakan ashabul ukhdud itu adalah Bani Israel. Bani Israel. Yaitu terjadi di zaman antara Nabi Isa alaihi salam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi, ya, telah terjadi kasus penyiksaan terhadap kaum mukminin dan mukminat di zaman itu. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan hal ini. Iya. Sebutkan dalam hadis yang panjang. Dari Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian, ya. Raja ini punya tukang sihir. Ketika tukang sihirnya udah tua, udah berusia senja, ini menunjukkan lemahnya, batilnya sihir. Kok tukang sihir kalau dia hebat kan harusnya nggak tua-tua, nggak mati-mati, mati juga, ya, tua juga. Kalau dia menghebat, pertahankan dong kelajangannya, keperkasaannya, masa mudanya. Ternyata nggak begitu. Ini menunjukkan dustanya dia. Iya, tapi ya begitulah kejahilan. Si tukang sihir ini berkata kepada raja, ya, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman mu'allimuhu sihra. Kata si tukang sihir, wahai raja, saya ini sudah tua. Ya. Terus dia minta seseorang pemuda, ya, yang akan mewarisi ilmu sihirnya. Saya akan ngajari dia. Tunjuk seorang pemuda. Bagaimana ya? Ahlul batil juga ingin melanggengkan kebatilannya. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Akhirnya diutuslah seorang anak muda. Lalu tukang sihir pun mengajari ilmu sihirnya. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Nah, si pemuda ini kalau mau datang ke tukang sihir untuk belajar, ya, dia ketemu dengan seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah asalnya. Ya.
Dia duduk bersama si rahib dulu sejenak, dia dengerin nasihat-nasihatnya si rahib, lalu dia takjub dengan nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Fakana idza atas sahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi fa idza atas sahir darabahu fasyaka dzalika ila rahib. Nah, karena dia sering mampir ke rahib, pas datang ke tukang sihir untuk belajar, ya, pernah terlambat dia. Ya, kenapa datang terlambat? Ini udah waktunya belajar. Ya. Akhirnya dipukul, dihukum sama si tukang sihir. Pemuda itu pun mengadu kepada rahib. Wahai rahib, saya disiksa, dipukul, dihukum sama si sahir itu karena aku kelamaan duduk di majelismu. Apa kata si rahib? Faqal idza khashita sahir faqul habasani ahli. Kalau kamu khawatir terjadi lagi nanti tukang sihir itu, si sahir itu melakukan hal yang sama, katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Keluargaku menahanku. Wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Dan kalau kamu khawatir sama keluarga kamu, bilang saja tukang sihir yang menahanku. Iya, intinya dikasih solusi. Iya. Fabainama huwa kadzalik id ata ala dabah 'azimah qad habasatin nas. Sampai suatu ketika di perjalanan itu dia dapati ada seekor binatang besar. Apa bentuknya Allahu a'lam. Intinya orang nggak ada yang berani lewat. Kalau lewat binasa. Diterkam, habis dimakan binatang hewan besar ini. Nggak ada yang berani. Akhirnya anak itu bilang, al-yawm a'lamu as-sahiru afdal amir rahibu afdal. Bahwa pada hari ini saya akan mengetahui ini. Ya, dia kan bingung, yang benar siapa ini? Sahir apa rahib? Karena dia juga kagum dengan si rahib. Apakah si penyihir atau si rahib yang afdal, yang lebih baik? Fa'akhadha hajaran, lalu dia pun mengambil sebuah batu, terus dia berkata, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdin nas. Ya Allah, kalau si rahib itu yang lebih baik, dia yang lebih kau cintai daripada si sahir, bunuhlah binatang ini ya, dengan cara dia sampai orang-orang bisa lewat. Faramaha, akhirnya dia lempar itu batu, faqatalaha, dan binatang tersebut pun mati. Ya, berarti benar Allah telah menunjukkan kepadanya rahiblah yang lebih dicintai ya oleh Allah. Iya. Orang-orang yang bisa lewat. Fa'atar rahib fa'akhbarahu. Jadi dia sampai ke rahib dan mengabarkan apa yang dialami tadi di tengah jalan. Terus rahibnya bilang, "Ai bunayya, antal yawm afdalu minni. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadullu alayya." Dengar cerita itu si rahib bilang, wahai anakku, sekarang kamu ini lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkatan sesuai dengan apa yang aku lihat. Dan engkau akan mendapatkan cobaan, engkau akan mendapatkan ujian. Ya, tapi kalau terjadi cobaan dan ujian itu, jangan sebut nama saya. Jangan mau dibawa-bawa, gitu ya. Jangan sebut nama saya. Kana al-ghulamu yubri'ul akmah wal abras wa yudawin nas min sa'iril adwa. Akhirnya betul, anak itu pun menjadi orang yang menjadi sebab kesembuhan. Dia bisa menyembuhkan orang yang matanya buta, menyembuhkan penyakit kulit yang sopak, yang belang-belang. Dia juga bisa menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Iya. Sampai berita ini, fasami ajalisun lil malik
Kana qad amiya. Akhirnya berita ada anak muda yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit terdengarlah di telinga sahabat dekatnya raja yang matanya buta, sudah lama buta. Fa'atahu. Akhirnya sahabat raja ini datang ke pemuda tersebut bihadaya katsirah, sambil bawa banyak hadiah. Ya, terus dia bilang, "Ma huna lak ajma'u in anta syafaitani." Si sahabat dekat raja yang buta ini bilang, ini semua hadiah. Ini semua bisa jadi milikku, apa bisa jadi milikmu. Ya. Ini punya aku. Nanti bisa menjadi milikku semuanya, asalkan apa? Kamu bisa menyembuhkan dari penyakit buta ini. Ya, kalau kamu bisa sembuhkan, saya bisa melek lagi, ini semua milik kamu. Terus pemuda itu bilang, inilah ashfi ahadan, innama yashfillah. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Bagaimana? Ayat tauhid, akidah pemuda ini. Fa'in anta amanta billah da'autullaha fasyafah. Tapi kalau kamu mau sembuh, ya, kamu berimanlah kepada Allah, nanti aku akan berdoa kepadanya supaya engkau disembuhkan oleh Allah. Akhirnya ya karena dia pengen sembuh, dia pengen melek lagi, fa'amana billah, dia pun beriman kepada Allah. Terus pemuda tadi berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit yang diderita orang itu, yang buta. Akhirnya Allah pun menyembuhkannya, sembuh dia, melek lagi, bisa melihat lagi. Ya, Masya Allah ya. Fa'atal malik. Akhirnya sahabat dekat raja ini datang, ya, dalam kondisi udah melihat. Dia duduk seperti biasanya dekat dengan raja. Terus raja tanya, "Man radda 'alaika basarak?" Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Dia menjawab, "Rabbi." Dia nggak bilang anak muda, tapi yang menyembuhkan adalah Allah, Rabbku. Raja marah, gitu ya. Laka rabbun ghairi, engkau punya Tuhan selain aku. Jadi raja-raja dulu tuh mengaku dirinya Rabb. Ya. Kamu punya Rabb selain aku? Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku dan Rabbmu itu sama, yaitu Allah. Akhirnya si raja ini marah, dia tindak, disiksa. Ya, padahal tadinya sahabat dekat. Ya, disiksa sampai akhirnya ditunjukkanlah kepada anak muda itu. Ya, ketika anak itu didatangkan, raja tanya, "Ai bunayya qad balagha min sihrik ma tubri'ul akmah wal abras." Ya, wahai anakku, telah sampai kepadaku berita mengenai sihirmu. Jadi dikira raja, wah ini anak berhasil juga belajar ilmu sihir. Ya. Ya, yang tukang sihirnya kan udah mampus. Ya, udah mati. Nah, sekarang kamu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang penyakit kulit, engkau bisa melakukan ini dan itu. Ya. Dipuji-puji si pemuda ini. Ternyata si pemuda malah bilang, "Inilah ashfi ahadan, innama yashfillah." Aku ini nggak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Kaget lagi si raja. Ya, nggak terima, marah, ditindaknya, terus disiksa sampai akhirnya dia dipaksa untuk menunjukkan seseorang siapa yang telah membuat dia begini. Ya, dalam kondisi begitu ditunjuklah si rahib. Ya, tunjuklah si rahib yang menjadi gurunya. Ternyata bukan si sahir. Ya. Didatangkanlah rahib itu. Faqila lahu irji' an dinik. Kata raja, kembalilah engkau pada ajaran. Iya, dibilang kembali ke dalam ajaran yang batil. Ya, ajaran nenek moyang. Iya, disuruh kembali, taubat kamu. Lihat orang dapat hidayah malah disuruh taubat.
Ya, tobat kamu. Ternyata rahib itu nggak mau mengikuti keinginan sang raja. Pada abil minsyar, fawadha al minsyara fi mafriqi ra'sihi, fasyaqqahu hatta waqa'a shiqqah. Akhirnya didatangkanlah gergaji, ya, diletakkan di tengah kepalanya, terus dibelah kepalanya dengan gergaji itu. Kejam banget ya, sadis ini raja nih. Ya, karena dia ngaku Tuhan, saya bisa membunuh siapa aja yang saya mau. Ya. Setelah itu si rahibnya udah mati, didatangkanlah sahabat dekat raja. Ya, diperintahkan hal yang sama. Ya, kembalilah kepada ajaran kamu. Kamu itu kan teman saya. Ya, udah. Ternyata dia pun enggan. Ya, karena enggan terjadi hal yang sama. Didatangkan gergaji, diletakkan di tengah kepalanya, dibelah lagi kepalanya. Terjatuhlah belahan kepala itu. Giliran pemuda. Didatangkan, diperintahkan yang sama, ya ternyata si pemuda juga enggan. Nggak mau. Cuman raja nggak bisa membunuhnya. Ya, disuruh yang membunuhnya siapa? Pasukannya. Raja bilang, pergilah kalian, bawa nih pemuda ke gunung. Sebutkan gunung ini, gunung itu. Bawa dia ke atas, kalau udah sampai puncak gunung, kasih dia pelajaran. Iya, tawari dulu. Ini udah di atas gunung, kali aja dia mau tobat. Kalau tobat udah lepaskan, jangan dibunuh. Tapi kalau dia nggak mau, lemparkan saja dari atas gunung, biar dia tahu rasa. Dari tempat yang tinggi gitu kan, ada kemungkinan selamat. Akhirnya dilakukanlah, dibawa sama pasukan si raja, anak pemuda ini terus berdoa. Ya, ketika sudah sampai di gunung, Allahumma kfinihim bima syi'ta ya Allah. Cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu. Allah kabulkan doanya. Ya Allah, ya. Farajafa bihimul jabal. Gunung pun akhirnya berguncang dahsyat. Semua pasukan raja akhirnya jatuh. Kecuali pemuda ini malah yang enggak. Nah begitu ya, orang ketika menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Makanya kalau terjadi bencana, kok ada si fulan enggak kena bencana sedikit pun. Selamat. Akhirnya si pemuda ini balik lagi ketemu raja. Rajanya heran, loh. Apa yang dilakukan pasukanku? Diceritain, Allah telah mencukupiku dari tindakan mereka. Wah, raja tetap aja nggak mau terima. Sekarang gantian, ya, diganti pasukan yang lain yang lebih sadis. Bawa ini sekarang jangan ke gunung, daripada nanti terulang lagi. Ya, sekarang bawanya ke laut, bawa ke laut. Nanti sampai di tengah lautan, kasih pelajaran dia. Wanti-wanti dulu. Kalau dia mau kembali, sudah terima tobatnya. Tapi kalau dia nggak mau juga, tenggelamkan saja di lautan. Dibawalah, ya. Terus pemuda ini pun berdoa, ya Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupilah aku dari tindakan mereka. Tiba-tiba perahu itu terbalik, pasukan raja tenggelam dan pemuda ini selamat. Datang lagi dia ke raja. Akhirnya rajanya malah bingung lagi. Ya. Terus pemuda ini mengingatkan, innaka lasta biqatiri hatta taf'ala ma amuruka bih. Kamu nggak akan bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syarat yang aku berikan. Apa itu syaratnya? Kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit, salib saya di atas sebuah pelepah, terus ambil anak panah dari tempatku. Jadi dari anak panahnya si pemuda ini, ya, di tempat panahku. Ucapkan Bismillah Rabbil Gulam. Kamu sambil tarik itu anak panah, bilang Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, Rabb sang pemuda ini. Lepaskan, ya, engkau pasti akan membunuhku. Lihat, ini orang, si raja benar-benar nggak ngambil pelajaran, ya, dilakukan.
Dikumpulkan rakyatnya, pemuda itu pun disalib, terus dia ambil anak panah dari tempat panah pemuda tersebut, terus dia bilang Bismillahirrabbilgulam, dia lepaskan dan mengenai antara mengenai pelipisnya, pelipisnya antara telinga dengan mata, kena sini, nuncep tuh, gitu ya. Si pemuda memegang pelipisnya, ya, dan dia pun mati. Akhirnya rakyat yang berkumpul beriman, ya, kepada Allah. Karena di situ si raja mengucapkan apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Ya, karena udah beredar isu bahwa ada pemuda ini nggak berhasil dibunuh sama raja. Dibawa pasukan ke gunung, pasukannya yang binasa. Dibawa ke tengah lautan, pasukannya yang binasa. Wah, ini berarti hebat ini. Ternyata rahasianya kalau dia bisa mati, ketika raja mengucapkan apa? Bismillah. Akhirnya rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kaget si rajanya malah, ya. Nah, faqala an-nas amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Rakyat serentak mengucapkan, kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Allah, Rabb pemuda tersebut. Maka raja datang dan berkata, ya, apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Terus raja memerintahkan untuk membuat parit dan dinyalakan api. Kemudian siapa yang tidak mau kembali kepada ajarannya, lemparkanlah dia ke dalam parit. Kalau yang mau, selamat. Selamat. Dia. Fafa'alu. Akhirnya mereka pun melakukannya. Yang beriman mau nggak mau dilemparkan ke dalam parit, mempertahankan keimanannya sampai tersisa ada seorang wanita bersama bayinya. Iya, wanita ini tidak berani maju untuk masuk ke dalam api. Terus anaknya berkata, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibunda, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Ini termasuk bayi yang bisa bicara. Selain Nabi Isa alaihissalam, ada juga bayi yang bisa bicara, adalah ini, Ashabul Ukhdud, bayi perempuan tersebut. Dan satu lagi siapa? Bayi yang disebutkan dalam kisahnya Juraij. Iya. Nah, jadi ini tafsiran makna kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah orang yang telah membuat parit dengan tujuan untuk menyiksa orang-orang yang beriman tersebut. Gitu ya. Nah, ya, mohon maaf agak kepanjangan karena membawakan hadis tentang kisah ashabul ukhdud, ya, dari 3 pendapat tersebut. Maka kata Muqatil, parit-parit yang dijadikan lokasi untuk membakar orang-orang yang beriman itu ada 3. Ada di Yaman, ada di Irak, dan ada di Syam. Ya. Nah, sampai sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا صراط مستقيم